Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-11. Demikian firman-Nya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Yesus gembala yang baik. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara gembala tentu tidak terlepas dari berbicara domba. Di mana domba adalah tergolong hewan ternak yang lemah dan sangat rentan. Bahkan perubahan iklim ternyata mampu membuat domba-domba mengalami masalah. Tidak sembarangan jika Alkitab menggambarkan ikatan hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai hubungan antara domba dan gembalanya. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa kita digambarkan sebagai domba? Mengapa harus domba? Karena Tuhan hendak menunjukkan siapa dan seperti apa kita ini sebenarnya. Domba menggambarkan sosok yang lemah, bodoh, mudah tersesat, selalu dalam bahaya dan tidak berdaya. Maka saudara-saudara, domba selalu membutuhkan gembala untuk menuntunnya. Seperti domba, kita manusia pun sesungguhnya lemah dan tidak berdaya. Rentan menghadapi masalah, bodoh dan tidak berdaya. Artinya apa? Artinya kita akan musnah dengan mudah jika kita tidak memiliki gembala yang cakap dan baik untuk menuntun kita. Saudara yang terkasih, sadar atau tidak, kita manusia adalah makhluk yang lemah. Tidakkah dikatakan dalam Yohanes 15 ayat ke-5b, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu saudara-saudara, agar selamat, kita butuh figur gembala yang dapat menuntun kita menjadi tempat berpegang dan berlindung agar selamat. Puji Tuhan saudara-saudara, ada Tuhan Yesus yang menyatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebagaimana sapaan Tuhan kita saat ini, Yohanes 10 ayat ke-11. Ini sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bukti betapa Tuhan begitu mengasihi kita dan menyadari betul bahwa kita ini tidak akan bisa berbuat apa-apa jika dibiarkan sendiri menghadapi segala-galanya. Dalam Yesus kita menemukan sosok gembala yang baik yang akan senantiasa menuntun kita supaya tidak tersesat dan binasa. Yang menjadi fokus dari gembala yang baik, saudara-saudara, ialah domba-dombanya dan bukan pada dirinya. Bukan dirinya. Ini saudara-saudara. Itulah sebabnya ketika serigala datang, maka gembala akan memberikan nyawanya sebagai pengganti agar domba-dombanya tidak dimangsa. Inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia mati menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib. Kita yang seharusnya binasa karena dosa kita. Namun Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Lalu disebut vikaria. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, maknanya saudara-saudara ialah Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya kita memiliki hidup yang kekal. Dia mati agar kita hidup. Gembala yang baik tidak hanya memberi makan dan minum domba-dombanya, tetapi juga memberi rasa aman dan tenang. Gembala yang baik tidak meninggalkan dombanya di saat yang paling berbahaya sekalipun.
namun tetap menyertai dan menuntun. Artinya saudara-saudara, kita bukanlah domba yang tanpa gembala, tetapi kita memiliki gembala yang baik, gembala yang senantiasa mengayomi dan lebih lagi gembala yang sangat amat sayang kepada domba-dombanya. Tapi bagaimana jika domba-domba yang ada itu, saudara-saudara, tidak lagi mempunyai gembala, atau bahkan gembalanya meninggalkannya? So pasti saudara-saudara, para domba tidak akan merasa aman dan tenang. Pastilah domba-domba itu akan kelabakan dan kebingungan, bahkan akan mati secara perlahan-lahan, karena tidak ada yang menuntunnya ke rumput yang hijau dan membawa kepada air yang tenang untuk mereka minum, dan tidak ada pembaringan yang menghangatkan tubuhnya. Semua akan menjadi kacau balau, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, tapi ingatlah, melalui sapaan ini kita diingatkan bahwa ada gembala kita yang luar biasa yang akan selalu menuntun kita, menjaga dan memelihara kita. Apapun masalah kita hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Datanglah pada gembala yang baik, yaitu Yesus. Selalu ada jalan keluar baginya, karena gembala kita adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang mengenal siapa diri kita dan pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Hanya menjadi pertanyaan saudara-saudara buat kita, apakah Yesus gembala kita? Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, segala puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan pada kesempatan ini Engkau memperkenankan hamba-Mu untuk memperdengarkan kebenaran firman Tuhan melalui media YouTube di pagi hari ini. Bapa, firman-Mu mengingatkan kami, menyapa kami bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang selalu memperhatikan, memperdulikan dan mengayomi kehidupan setiap domba-domba. Mari Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga olehnya mereka tidak dihantui rasa ketakutan dan khawatir menjalani hari-hari, karena mereka akan mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah, kesehatan ketika mereka sakit, jalan keluar ketika mereka mendapatkan permasalahan. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan Engkau adalah Allah yang sangat peduli akan kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, dan juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Hanya kepada-Mu Tuhan, hamba memohon dan berseru untuk jemaat yang telah Kau percayakan kepada kami. Itu juga Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudariku. Berkati rumah tangga mereka. Berkati Tuhan setiap apa yang mereka berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Khusus Tuhan Itoku, Mama Ella yang tidak henti-hentinya hamba berdoa agar Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan baginya. Hamba tidak akan pernah berhenti, karena memang Engkau ya Tuhan adalah Allah yang mampu melakukan mujizat kesembuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk istri dan anak-anakku yang ada di Bali. Balut bungkus mereka selalu dengan kuat kuasa. Berikan damai yang Tuhan buat mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang selalu tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba percayakan di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.